kelihatan dalam pembahasan baru kita tentang 33 tugas gereja di akhir zaman. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi, perkenalkan, nama saya Samuel Matanadi. Saya kelas 8 atau kelas 2 SMP, karena saya sekolah di Metodis Tanjung Morawak dan saya tinggal di Tanjung Morawak. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang tugas-tugas gereja di akhir zaman. Pertama, menjadi satu. Amin. Pertama, menjadi satu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini jemaat-jemaatmu, umat-umatmu, Tuhan, hamba-hambamu ya Tuhan, pengerja-pengerjamu ya Tuhan, akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Aku berdoa bagi hambamu, berikan hambamu hikmat, kecerdasan yang luar biasa. Ingatkan terus hambamu ya Roh Kudus, apapun yang hambamu sampaikan saat ini ya Tuhan. Tuhan, aku berdoa bagi jemaatmu ya Tuhan, umat-umatmu ya Tuhan. Engkau siapkan hati mereka ya Tuhan. Apapun yang hambamu sampaikan itu berbuah dan menjadi saksi bagi semua orang. Dan biarlah namamu dipermuliakan ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Nah, ini saya berbicara tentang menjadi satu di dalam Tuhan. Saudaraku, kita lihat di Yohanes 17 ayat 15 sampai 23. Ya kan? Yohanes 17 ayat 15 sampai 23. Kita baca bersama-sama ayat 15-nya dulu. Ya kan? Aku, katanya apa? Tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Katanya tadi. Coba Yohanes 17 ayat 15a. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Tuhan tidak mengendaki Bapaknya untuk mencabut nyawa atau cepat mati. Amin. Lanjut. Terus, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Jangan heran, yang jahat selalu ada, bos. Tapi Tuhan meminta pada Bapa untuk melindungi kita. Ayat 16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Artinya apa, saudara? Kita bukan dari dosa, kita bukan milik setan. Amin. Kenapa? Karena kita telah ditebus oleh darah Yesus. Alkitab berkata jelas, orang yang hidup dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah pergi, tetapi yang baru sudah terbit. Yang lama sudah pergi, tetapi yang baru sudah terbit. Amin. Haleluya. Makanya kita bukan milik dosa, tapi kita dalam milik Kristus. Amin. Ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Alkitab berkata, kalau kamu tahu kebenaran akan memerdekakan kamu, sehingga kamu tak tertekan lagi. Tetapi kita tahu, selama tidak memilih ke kiri atau ke kanan, hidup kita diberkati. Kita akan naik, bukan turun, tapi kita jadi kepala, bukan jadi ekor. Amin. Haleluya. Ayat 18 kita lanjut. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Artinya apa, saudara? Makanya Yesus berkata apa? Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah serigala. Ayat 19. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Alkitab berkata, kalau kamu tinggal dalamku dan firmanku, hingga dalam kamu minta apa saja, aku akan menyediakan. Ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, artinya apa? Yesus memilih kita, lalu kemudian kita harus pergi beritakan Injilnya. Bukan kita yang perlu menjadi satu, dan bukan hanya kita yang hidup dalam kemuliaan, bukan hanya kita yang hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran, tapi mereka yang percaya kepada pemberitaan firman yang melalui kita sampaikan. Amin. Kita lanjut ayat yang 21. Dan supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Menjadi satu adalah kehendak Tuhan, adalah perintah Tuhan.
bersatu, ada pencapaian, ada target yang Tuhan inginkan untuk supaya kita diarahkan menjadi saksi Tuhan, yang menjadi saksi Tuhan supaya dunia percaya kata kita. Teologi yang bagus itu perlu, tetapi pandangan akan selalu beragam. Ada begitu banyak hal yang menjadikan kita bersatu, itu yang harus kita jaga. Contoh, kita sama-sama harus bertobat sebab kerajaan sudah dekat. Kita hidup dalam kekudusan itu jelas. Kita hidup dalam memberitakan Injil itu jelas. Jangan cari perbedaannya bos, tapi cari persamaannya. Kenapa? Amin. Hanya orang sombong, kekanak-kanakan, egois, cari nama sendiri yang susah bersatu. Mereka sibuk untuk menyerang orang lain. Mereka sibuk untuk menyesatkan orang lain. Tapi Tuhan tak mencari yang lebih jago. Tuhan tak mencari orang yang lebih terkenal. Tapi Tuhan mencari yang mau bersatu dan menjadi saksi Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Kemuliaan yang kita dapat bukan untuk kesombongan. Kemuliaan yang kita dapat bukan untuk berkompetisi. Tapi Tuhan memberikan kemuliaan untuk bersatu dan membawa damai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita lihat ada orang yang kekurangan, kita bantu. Ketika kita lihat orang yang ada kesalahan, kita bantu. Dan kalau ketika ada orang yang jatuh, kita angkat. Amin. Karena kemuliaan tidak membuat kita egois, menang sendiri, mencari nama sendiri. Tetapi kemuliaan itu membuat kita mengerti kehendak Tuhan, sehingga kita punya segala kapasitas untuk bergandengan tangan dan bersatu. Amin. Ayat 23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna. Sempurna bukan berlaga-laga, sempurna bukan hanya false unity, bukan hanya kesatuan palsu yang di depannya bersatu, tapi di belakangnya saling menghakimi, egois, ngomongin orang soal kesalahan orang. Tapi Tuhan mau menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Dalam pendahuluan saya tekankan, suka atau tidak suka, sadar enggak atau tidak sadar, siap atau tak siap, perhatikan, menerima atau menolak, kita sebagai gereja Tuhan sedang berada di akhir zaman. Amin. Lanjut. Kalau ketika kita bicara akhir zaman, itu dari masa Pentakosta hingga masa Yesus datang kembali menjemput gerejanya. Amin. Nah, saya lanjut. Nah, ketika kita bicara akhir zaman, ada banyak orang, sebagian kita berkata, para pendeta memang ngomong soal akhir zaman lah. Katanya Tuhan mau datang. Mana buktinya? Enggak datang kok. Atau ia lupa kah? Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak orang yang mengejek tentang akhir zaman dan kedatangan Tuhan Yesus. Sebagian ada yang percaya ada pengangkatan, ada yang tak percaya sebagai pengangkatan sebelum kesusahan lah, tengah kesusahan lah, dan akhir kesusahan lah, atau belakangan. Amin. Teknologi cenderung penuh dengan perdebatan. Amin. Tapi kita nggak dipanggil untuk memenangkan perdebatan bos, tapi kita dipanggil untuk membawa damai dan menyatakan kasih Kristus. Amin. Nah, bagaimana kalau kondisi gereja di akhir zaman bos? Pasti ngeri ya kan? Nah, kita buka dalam Matius 3:12. Matius 3:12, apa kata di situ? Allah penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya. Stop di situ. Apa itu pengirikan? Pengirikan artinya the church, gereja. Ya, akhir zaman ini Tuhan sedang membersihkan gereja. Tuhan membersihkan hamba-hamba Tuhan, jemaat dan hati orang percaya dan orang percaya. Amin. Sekali lagi saya bilang, di akhir zaman ini Tuhan sedang membersihkan gereja. Tuhan membersihkan hamba Tuhan. Tuhan membersihkan jemaat Tuhan, umat Tuhan, dan orang-orang percaya. Amin. Kemudian kita lanjut sampai mana pengirikannya, dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung
tetapi debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dengar Bapak Ibu, di akhir zaman ini Tuhan mengumpulkan gandum. Tuhan akan memisahkan terang dari gelap. Tuhan akan memisahkan domba dari kambing. Dan Tuhan memisahkan gandum dan ilang-ilangnya. Dan sekarang Tuhan memisahkan kita dari dunia. Amin. Kita lanjut. Markus 13 ayat 13. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya itu akan selamat. Di akhir zaman ini kita dibenci oleh semua orang, akan dikucilkan oleh semua orang. Tugas kita bukan menjual kesedihan. Tugas kita adalah berdoa buat orang yang sedang susah, tapi jangan jual kesusahan. Di akhir zaman ini adalah masa yang keras, tapi jangan cengeng. Saudara dengar, orang yang bertahan sampai kesudahannya, orang yang tak minta dikasihani dan mendapatkan simpati dan dari orang lain. Amin. Tapi orang yang bersandar kepada Kristus dan dia tahu selama kita tidak memilih ke kiri atau ke kanan, hidup kita akan diberkati. Amin. Karena air mata orang benar akan ditampung di dalam kirbatnya Tuhan. Amin. Kalau kita menangis, kita tidak menangis ke depan manusia. Kalau kita menangis di bawah kaki Tuhan. Karena menangis di bawah kaki Tuhan ada pertolongan, ada kemenangan, ada berkat, ada mujizat, ada kuasa kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan. Katakan amin. Jika kita menangis di media, awalnya kita mendapat simpati, tapi kemudian kita menjadi bahan tertawaan orang. Anak Tuhan jangan jadi anak Tuhan yang bodoh. Anak Tuhan kalau menangis di bawah kaki Tuhan, karena air mata orang benar akan ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Amin. Yang ketiga, 1 Petrus 4 ayat 17. 1 Petrus 4 ayat 17. Apa katanya di situ? Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Di akhir zaman ini, hamba-hamba Tuhan yang main-main, gereja-gereja Tuhan, orang-orang yang menyebut dirinya pelayan-pelayan Kristus, yang pikirannya hanya duit, yang pikirannya hanya kesenangan, yang pikirannya untuk besarnya nama, pikirannya halal yang daging, akan dimuntahkan oleh Tuhan. Amin. Karena Alkitab berkata, penghakiman sudah dimulai, dan dimulainya dari rumah Allah. Jangan kaget jika hari-hari ini Tuhan sedang membersihkan hamba-hamba Tuhan kok. Jangan kaget hari-hari ini Tuhan sedang memurnikan pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan sedang memurnikan gereja-gereja. Tuhan kenapa? Karena Tuhan mempersiapkan gerejanya berdiri sebagai mempelai Kristus dan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Tuhan. Amin. Ibrani 12 ayat 26 sampai 28. Kita buka Alkitab kita. Ibrani 12 ayat 26 sampai 28. Kita baca bersama-sama. Ayat 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, tapi langit. Ayat 27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal. Tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Wah, haleluya. Haleluya. Karena gini, Yesus bilang sama Petrus, berbahagia kamu Petrus. Karena Yesus bilang apa? Kamu adalah Petrus si batu karang. Dalam batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan pintu alam maut tidak menguasainya. Jadi kata dalam Ibrani 12 ayat 28 ini terjadi. Haleluya. Kita baca sama-sama yuk. Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan taat. Amin. Makanya ada kerajaan yang tak tergoncangkan, itu kerajaan surga.
Makanya kita terus bersyukur, memuji Tuhan, dan kita harus taat dan setia pada Tuhan. Amin. Haleluya. Lanjut. Haleluya. Wahyu 22 ayat 10 sampai 12. Kitab Wahyu pasal 22 ayat 10 sampai 12. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memetraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Ayat 11, bos. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Dan barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ayat 12, Yesus bilang apa? Sesungguhnya aku datang segera, dan aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jangan heran, orang yang berbuat jahat biar terus berbuat jahat. Orang terus mencari nama, biar dia terus cari nama. Barang siapa yang terus mencemar dirinya, akan terus dicemar. Tapi orang yang pikirannya kepada Kristus, maka dia pikirannya kepada Kristus. Maka orang yang berbuat kebenaran, pasti ia akan berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Alkitab berkata, suatu hari nanti ketika Yesus datang kembali untuk menjemput kedua kalinya, untuk menjemput kita orang percaya, Yesus datang, dan Yesus akan bawa upah kita. Upah kita yaitu keselamatan, hidup kekal, kepada orang yang percaya, orang yang berkenan, orang yang terus berbuat kebenaran. Amin. Tetapi Tuhan akan mencampakkan orang-orang yang degil, orang yang berbuat sewenang-wenangnya ke dalam api neraka yang kekal. Amin. Adapun yang kita rasakan untuk menyerang gereja di akhir zaman, iblis bekerja dengan roh adu domba. Wow, roh adu domba itu bagaimana, saudara? Jadi saudara, ngeri banget Pak Pendeta. Bapak sih bilang ngeri. Amin. Memang gini. Sekarang roh akhir zaman sudah di mana-mana. Amin. Roh sudah berada, roh akhir zaman apa? Sekali lagi saya bilang, adapun yang dapat kita rasakan untuk menyerang gereja di akhir zaman, iblis bekerja dengan roh adu domba. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, roh adu domba ini bisa menimbulkan apa, saudara? Roh adu domba dalam pelayanan gereja, kalau kita lihat, bisa menimbulkan pertengkaran, bahkan di antara dua orang yang bersahabat karib. Amin. Alkitab berkata orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang berfitnah menceraikan sahabat yang karib. Alkitab juga berkata 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Amin. Kemudian yang kedua, roh perpecahan. Amin. Paulus mengingatkan kita untuk menjadi roh pemersatu. Amin. Roh yang tidak boleh persaingan, perpecahan. Oh no. Tuhan menginginkan kita bersatu. Amin. Amin. Tapi Paulus mengingatkan kita dalam suratnya bahwa sebenarnya mereka semua mau memuliakan nama Kristus Yesus, dan hanya Kristus yang mati di salib bagi kita semua. Amin. Paulus juga mengingatkan kita dalam suratnya bahwa kita sebenarnya adalah seperti satu tubuh yang mempunyai tugas masing-masing, tangan, kaki, dan lain-lain. Jadi sebagai satu tubuh, mereka seharusnya menjadi satu gereja bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Roh persaingan, roh kebencian itu kita tolak dalam nama Yesus. Biarlah di Indonesia ini harus ada roh saling mengasihi, roh saling menguatkan, roh tidak perpecahan, tapi roh yang menguatkan, memberikan nasihat, mendoakan. Amin. Kita lanjut. Kalau gereja Tuhan bersatu, saudara dengar, kalau gereja Tuhan bersatu, iblis akan gentar. Amin. Makanya dari sekarang, gereja Tuhan, walaupun gereja kita berbeda seperti HKBP, GBI, GBDI, GBKP, BNKP, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau gereja aja bisa bersatu, pasti iblis kalah. Amin. Haleluya. Mari kita belajar dari Nabi Yehezkiel. Buka kitab kita bersama-sama. Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 10. Buka
buka kitab kita bersama-sama. Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 10. Wow, ini kayaknya gak seru deh. Ya, kita buka kitab kita bersama-sama. Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 10. Kita baca bersama-sama. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar perantaran rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Saudaraku, dia ini dikasih Tuhan. Tulang-tulang itu artinya mati, tulang-tulang mati, bos. Gereja kalau nggak bersatu, tulangnya pasti berserakan. Kita lanjut. Ayat yang kedua. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Jadi saudaraku dengar, orang kalau melayani Tuhan, tapi dia gak hidup rukun, gak hidup bersatu, saudaraku dengar, dia seperti tulang yang bertaburan berserakan di mana-mana. Amin. Kita lihat yang ketiga. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkan tulang-tulang ini dihidupkan kembali. Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Ayat keempat. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberimu nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberimu urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging kepadamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ayat 7. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Ayat 8-nya. Sedang aku mengamat-amat, lihatlah urat-urat ada, dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Amin. Wow. Kalau kita bersatu, saudaraku, harus ada proses. Amin. Kita lihat ayat 9 dan 10. Sangat luar biasa firman Tuhan ini. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Ayat 10. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka. Sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di ayat 10 ini kita ambil pelajaran. Kita gak boleh pisah-pisah, kita gak boleh saling membenci, tapi kita harus menjadi satu seperti tentara. Amin. Makanya sekarang kita harus menjadi satu, jadi pemberani, satu dalam Tuhan, satu pemberani dalam Tuhan. Karena begini, Kristus sudah mengumpulkan laskar-laskar imannya. Amin. Supaya kita menjadi kuat, supaya kita ini, supaya kita itu. Amin. Supaya kita diberkati, supaya kita dikuatkan. Amin. Pesan saya pada hari ini, saya mau ingatkan kepada saudara. Saya mau ingatkan kita harus bersatu di dalam Tuhan. Kalau kita ya bercerai aja, karena kalau ketika kita lihat ya kan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita nggak suka lihat hamba Tuhan. Hamba Tuhan macam mana nih, orangnya garang. Tapi dengar saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan izinkan roh adu domba, roh perpecahan, roh persaingan, roh kebencian. Aku tolak itu semua dalam nama Yesus. Tapi kita harus menjadi satu roh, satu di dalam Tuhan. Harus saling mendoakan, harus saling memberikan nasihat. Amin. Ini yang Tuhan sekarang mau di akhir-akhir zaman. Amin. Dan kita sebagai hamba Tuhan jangan jadi rakus. Amin. Jangan jadi rakus. Amin. Jangan kita jadi rakus. Amin. Yang pertama, saya mau ingatkan, kita sebagai orang Kristen dalam gereja harus menjadi berkat bagi semua orang. Yang kedua, kita harus berpegang teguh. Amin.
Jangan jadi hamba Tuhan yang cengeng. Mungkin masalah kita lebih besar daripada gajah, mungkin masalah kita lebih daripada badan kingkong, tapi saya percaya kita tetap bersatu dalam Tuhan untuk melewati masa-masa yang sukar ini. Amin. Mari kita semua kita nyanyikan satu lagu pujian kita di hadapan Tuhan, karena kita percaya dan kita yakin bahwa Tuhan kita itu sangat besar kuasanya. Amin. Haleluya. Karena kita adalah warga kerajaan Tuhan, karena kita adalah keluarga kerajaan Kristus dalam hidup kita. Amin. Mari kita nyanyikan satu lagu ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Oh, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Ayo saudara, katakan lagu ini. Amin. Kita harus menjadi warga kerajaan Kristus. Amin. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Oh, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Katakan, keluarga kerajaan Allah. Haleluya. Saudaraku, taruh tangan kanan saudara di dada. Saya berjanji, saya akan bersatu di dalam Tuhan. Sekali lagi saya bilang, kita bersatu juga di dalam Tuhan. Tapi orang yang mempercayakan kebenaran firman Tuhan, saya ingatkan, harus bersatu juga. Bukan kita yang harus menerima kekudusan, bukan hanya kita yang dapat kemuliaan, tapi orang-orang yang percaya akan kebenaran firman Tuhan yang kita sampaikan, harus mereka dapat kekudusan. Amin. Ayo ikuti saya. Saya berjanji, saya akan bersatu. Saudara dengar, kalau ada orang-orang, ya kan, orang-orang di sekitar saudara yang benci, ayo kita saling maafkan, kita saling ini, kita harus tolong, kita harus angkat mereka kalau ketika mereka jatuh. Amin. Kita jadi Kristen jangan jadi berpecah belah, jangan jadi persaingan, jadi kebencian, tapi kita harus menjadi satu dalam Tuhan untuk menghadapi masa-masa yang lebih sukar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Apapun yang hamba-Mu sampaikan pada hari ini, mereka berbuah dan menjadi saksi bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini kami berjanji kami akan satu di dalam Tuhan. Amin.
pada hari ini juga ya Tuhan, kami berdoa bukan hanya di antara kami yang harus mendapatkan kemuliaan, bukan hanya kami yang mendapatkan kekudusan, tapi orang-orang di sekeliling kami yang percaya akan kebenaran firman Tuhan harus bersatu ya Tuhan. Kuduskan kami ya Tuhan. Jika kami hari ini punya roh kebencian, roh persaingan ya Tuhan, ampuni kami Tuhan. Maafkan kami ya Tuhan. Biarlah kami menjadi satu dalam Tuhan untuk menghadapi masa-masa yang sukar sekarang ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau jagain kami dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, jika ada kami di antara kami yang sakit, hari ini aku berdoa, aku mengangkat tangan. Dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa syukur kami naikkan hanya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kita katakan amin, haleluya. Itu saja yang saya sampaikan ya kan. Kita nanti masuk ke dalam YouTube berikutnya, 33 tugas gereja di akhir zaman bagi orang-orang percaya, yaitu menuntaskan amanat agung dari Tuhan Yesus. Haleluya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.